Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Sehat-sehat kabeh ya lur, aman sekeluarga semua ya. Semoga selalu sehat dan bahagia kalian semua. Balik mana yang aku Icang Botrek seperti biasa. Banyak banget yang request film anime dari para wibu maupun non-wibu. Oke, tak turutin lur. Kali ini kita akan mengidul salah satu film anime terbaik yang pernah ada. Bergenre animasi drama fantasi. Film ini berjudul Kimi no Na wa atau bahasa Inggrisnya Your Name tahun 2016. Wah, no comment kalau film satu ini bagus banget lur, bisa dibilang hampir sempurna di segala sisi. Kimi no Na wa bercerita tentang dua remaja pria dan wanita yang tiba-tiba saling bertukar tubuh ketika tidur. Sampai akhirnya keajaiban itu berhenti dan mereka ingin bertemu, tapi terjadi hal yang tidak terduga. Penasaran gimana keseruan ceritanya? Langsung kita gaskan pantun tidak jelas seperti biasa ya kan? Cak Supardi wonge wibu. Monggo sekejaken Abu. 来世は東京のイケメン男子にしてください。ああ、いい夢。Film diawali dengan dua remaja bernama Mitsuha dan Taki yang sama-sama mengalami mimpi aneh, tapi mereka tidak bisa mengingat mimpi tersebut. Mereka berdua hanya merasakan kehilangan sesuatu atau mungkin seseorang, dan perasaan itu muncul sejak hari jatuhnya pecahan komet yang sangat cantik. Film pun flashback saat Mitsuha terbangun dari tidurnya. Anehnya hari itu Mitsuha kebingungan dengan tubuhnya sendiri sambil menoel-noel cenderung meremas-remas gunung kembarnya. Lalu datanglah adik Mitsuha bernama Yotsuha yang heran melihat kelakuan kakaknya dan mengajaknya sarapan. Mitsuha yang masih linglung dan bingung auto teriak ketika dia bercermin sambil telanjang. Keesokan paginya Mitsuha terbangun normal seperti biasanya, mandi, siap-siap sekolah, dan sarapan bareng sama Yotsuha dan neneknya Hitoha. Mereka bilang jika sikap Mitsuha hari itu sudah kembali normal, nggak kayak kemarin yang super barbar. Kota tempat Mitsuha tinggal adalah kota Itomori, ya sebenarnya lebih ke pedesaan sih. Terdengar pengumuman dari aula kota akan adanya pemilihan wali kota bulan depan. Setelah itu, mereka melihat berita di TV tentang komet super cantik bernama Tiamat yang akan melintas selama beberapa hari dan dapat dilihat secara langsung, di mana komet tersebut hanya mengorbit 1200 tahun sekali. Seperti biasa, Mitsuha pun mengikat rambutnya dengan pita berwarna merah dan jalan kaki ke sekolah bareng adiknya Yotsuha. Setelah berpisah dengan adiknya, Mitsuha disamperin dua sahabatnya yaitu Sayaka dan Teshi. Sama lur kayak nenek dan adiknya. Mereka merasa Mitsuha sudah balik jadi normal nggak kayak kemarin. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang calon wali kota sedang berpidato di hadapan rakyat-rakyatnya, yang ternyata dia adalah ayah dari Mitsuha bernama Toshiki. Toshiki ini lur tiap periodenya mesti kepilih jadi wali kota. Ya tahu sendirilah relasi ya kan. Mitsuha, mune hatte aru kan ka? 身内にも厳しいな。 Sesampainya di sekolah, Mitsuha melihat di bukunya ada yang menulis siapa kamu. Hah? Siapa nih yang nulis siapa kamu ya kan? Karena guru dan teman-temannya juga merasa aneh dengan Mitsuha kemarin, dia akhirnya bertanya ke dua sahabatnya. Ternyata kemarin Mitsuha lupa di mana kursinya, di mana lokernya, nggak pakai pita merah kayak biasanya, rambutnya acak-acakan, dan yang paling parah berperilaku barbar. Mitsuha mengatakan jika belakangan ini dia sering bermimpi aneh, yaitu mimpi menjalani kehidupan orang lain. Mitsuha sangat ingin pindah ke Tokyo setelah lulus nanti, karena di sana nggak ada apa-apa lur, lapangan pekerjaan sedikit, nggak ada hiburan, susah mencari tempat sabung ayam, dan yang terpenting tidak ada kafe untuk nongkrong, layaknya anak-anak gaul Tokyo. あの子もほんと大変やよね。まあ、三葉は主。この町にそんなんあるか。三葉帰っちゃったやろ。 Malamnya di kuil Miyamizu sambil mengajari sulam, Nenek Hitoha bercerita tentang kebakaran Mayugoro 200 tahun lalu yang sudah bolak-balik diceritakan ke cucu-cucunya. Hitoha juga jengkel dengan menantunya atau ayah dari Mitsuha karena lebih memilih meninggalkan kuil dan keluarganya demi jabatan politiknya menjadi wali kota Itomori. Di lain tempat, Toshiki dan tim sesnya lagi bertuak bersama di kedainya Teshi. Ayah Teshi yang seorang kontraktor ternyata adalah anggota tim ses dari Toshiki dan sedang merencanakan strategi untuk memenangkan Toshiki menjadi wali kota lagi.
Di kuil, Mitsuha dan Yoshua sedang melakukan ritual kuci kamizake, di mana mereka mengunyah nasi lalu dimuntahkan lagi terakhir difermentasi biar jadi apa lur? Teh pucuk, bukan dong. Krik. 3 teman-teman pembuli di sekolahnya yang melihat auto mengejek dan merasa jijik. Karena itulah Mitsuha semakin membenci kehidupannya dan berteriak sekencang-kencangnya. 来世は東京のイケメン男子にしてください。もうこんな街嫌や。こんな人生嫌や。 Di Tokyo keesokan paginya, tiba-tiba Mitsuha terbangun di dalam tubuhnya Taki dan mencoba mengecek detitit miliknya. Setelah itu ayah Taki menyuruhnya makan sebelum berangkat ke sekolah. Mitsuha pun merasa mimpi itu terlalu nyata. Lalu dia segera mandi dan gas berangkat ke sekolah. Betapa senangnya Mitsuha mengetahui dia sedang berada di kota impiannya, yaitu Tokyo. Tokyo ya. Karena nyari-nyari jalan ke sekolah kelamaan, akhirnya kesiangan ya kan. Lalu Taki diajak makan siang bareng temannya Tsukasa dan Takagi. Yang lainnya duduk wartegan, ini malah duduk kaki sila ke belakang ya kan. Setelah itu mereka pun ngajak nongkrong di kafe dan Mitsuha langsung heboh mendengarnya. Ime. Tak lama kemudian ada chat masuk yang mengingatkan Taki agar jangan sampai telat ke kerja sambilannya. Karena nggak biasa kerja sambilan, jelas tidak bisa cak-cak melayani pelanggan. Bingung nulis menunya, pesan kopi dikasih bandrek, oh macam-macam. Sampai akhirnya ada 2 pelanggan tak beretika yang sengaja ngasih tusuk gigi di dalam makanan biar mereka nggak bayar. Bingung lah Taki jawabnya ya kan. Untung aja dibantu ngomong sama Mbak Miki. Udah digratisin biar nggak bikin keributan, masih aja iseng nyobek roknya Miki. 大変失礼いたしました。お代は結構ですのございませんでしたか？クデラさん、そのスカート。あいつら。Karena memahami perasaan sesama kaum hawa, Mitsuha pun mengajak Miki ke dalam ruangan dan akan menjahit roknya. Mohon maaf, masalahnya di sini Anda masih Taki, Mitsuha. Untungnya setelah diberitahu dia nggak bakal ngintip ketika roknya dilepas, Miki pun mau menuruti permintaannya. と脱いでください。向こう向いてますから。 Bukan cuma dijahit tapi dibuat motif yang sangat unik. Jelas Miki sangat kagum melihat bakat Taki yang selama ini nggak pernah kelihatan. Ditambah lagi hari itu Taki bersikap lebih feminim dari biasanya. Sesampainya Mitsuha di rumah, dia masih berpikiran bahwa itu hanyalah mimpi. Lalu dia mengecek HP milik Taki dan melihat banyak foto Miki di dalamnya. Oh, ini kayaknya naksir sama Miki si Taki ya kan. Mitsuha pun menulis catatan di HP jika dia berhasil diantar Miki ke stasiun karena sifat kefeminimannya. Setelah itu dia menulis nama Mitsuha di telapak tangannya Taki. Lalu Mitsuha pun akhirnya tidur dan malam pun berlalu. Nanda kore. Nanda kore. Sekarang gantian Taki asli yang bingung dengan sikap teman-temannya karena kelakuannya sudah kembali normal dan gak nyasar-nyasar kayak kemarin. Bukan hanya itu, tapi pelayan-pelayan di restoran tempat sambilannya gak terima karena semalam Taki diantar pulang sama Miki. ね、Taki kun. Mitsuha yang juga sudah kembali ke tubuh normalnya baru tahu kalau kemarin dia berani ngelawan geng pembuli di kelasnya. Pasti ada sesuatu yang gak beres ya kan. Setelah Mitsuha mengecek catatan di bukunya dan Taki mengecek catatan di HP-nya, mereka berdua pun akhirnya sadar yang terjadi selama ini bukanlah mimpi, tapi mereka benar-benar saling bertukar tubuh. もしかして本当に入れ替わってる？ Hari demi hari pun berlalu, mereka selalu bertukar tubuh sebanyak 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tubuh bisa bertukar setiap mereka tidur, tapi belum tahu apa penyebabnya. Maka dari itu mereka selalu menulis catatan setiap bertukar tubuh untuk mengetahui apa yang sudah terjadi, saling menjaga gaya hidup masing-masing dan memberikan aturan. Tapi tidak bisa semudah itu. Taki nggak ngurus duduk ngangkang meskipun pakai rok pendek. Sedangkan Mitsuha berfoya-foya ngafe setiap harinya. Tapi di satu sisi, hubungan Taki dan Miki semakin dekat gara-gara Mitsuha. Sedangkan Taki tanpa sadar membuat Mitsuha yang awalnya pemalu dan lembut dan pendiam menjadi tomboy cuek jago basket namun semakin mempesona dan membuat semua pria kelepek-kelepek, bahkan wanita juga terkagum-kagum dengannya. いないんじゃなくて作らないの。 Hari itu adalah hari pertama Komet Tiamat bisa dilihat dengan mata telanjang. Taki yang terbangun di dalam tubuh Mitsuha diajak pergi ke suatu tempat oleh neneknya. Karena kasihan dengan nenek Hitoha yang sudah sepuh, Taki pun langsung menggendongnya. Dalam perjalanan, Hitoha menceritakan tentang Dewa Musubi yang merupakan simbol hubungan jiwa dan aliran waktu. Mereka pun akhirnya sampai di tempat persemayaman tubuh Dewa Kuil Miyamizu yang sangat indah. Hitoha pun menjelaskan setelah melewati kali kecil di sana, mereka akan berada di dunia yang lain. Maka dari itu, mereka harus mempersembahkan sesuatu yang sangat penting kepada sang dewa untuk bisa kembali ke dunia nyata, yaitu dengan kuci kamizake yang merupakan separuh jiwa mereka. 三つ葉の半分。
Setelah mempersembahkan Kuchi Kamizake, mereka pun kembali pulang dan menyempatkan melihat pemandangan danau di dekat sana. Sampai akhirnya nenek Hitoha menanyakan sesuatu dan Taki langsung terbangun dari tidurnya. Mitsuha, yume o mitoru. Air mata Taki tiba-tiba menetes saat terbangun, entah apa penyebabnya. Tak lama kemudian Miki pun ngechat kalau dia sudah OTW. Ternyata Mitsuha berhasil mengajak Miki kencan dengan Taki. Di lain tempat, sambil mengikat rambutnya dengan pita merah, Mitsuha pun ikut senang mengingat Taki yang sekarang pasti sedang asik berkencan. Tapi tiba-tiba... Taki dan Miki pun kencan keliling-keliling Tokyo, makan bareng dan pergi ke sebuah pameran. Di sanalah Taki melihat ada foto danau yang berada di dekat rumah Mitsuha. Miki yang melihat perilaku aneh dari Taki mengira dia sedang menyukai wanita lain. Tapi Taki langsung menyangkalnya dan kencan mereka pun selesai. Setelah itu, Taki melihat catatan dari Mitsuha yang memberitahu jika dia bisa melihat komet Yamat yang akan jatuh sore itu. Tapi Taki nggak melihat apa-apa. Lalu Taki pun mencoba menelpon Mitsuha dari nomor yang ada di catatannya, tapi nggak ada jawaban. Di lain tempat, Mitsuha diajak Teshi datang ke festival musim gugur, sekalian lihat komet yang akan terlihat sangat jelas. Betapa terkejutnya Teshi dan Sayaka melihat Mitsuha yang tiba-tiba memotong rambutnya. Mereka pun terus berjalan dan akhirnya bisa melihat komet Yamat yang sangat cantik di padang rumput. Sampai akhirnya terlihat pecahan komet yang jatuh. Taki yang masih menunggu di tempat yang sama terus mencoba menelpon Mitsuha, tapi kali ini telepon gak bisa nyambung sama sekali. Taki berencana memberitahu kencannya yang gagal total ketika nanti mereka bertukar tubuh. Tapi anehnya, sejak hari itu Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tubuh kembali. なぜかもう二度と俺と三葉との入れ替わりは起きなかった。 Taki yang memang sangat OP di bidang menggambar sketsa membuat banyak gambar tempat-tempat di dekat rumah Mitsuha. Karena ternyata Taki berniat mencari rumah Mitsuha untuk bertemu secara langsung dengannya, bermodalkan sketsa yang dia buat. Karena Tsukasa sebelumnya sudah dicurhatin, tiba-tiba dia sudah menunggu di stasiun sambil mengajak Miki untuk membantu pencarian Mitsuha. Tsukasa dan Miki khawatir dengan Taki karena selama ini dia berkelakuan aneh. Perjalanan jauh pun dimulai. Mondar-mandir sana-sini tanya-tanya orang tapi nggak ada yang tahu di mana danau tersebut. Taki pun akhirnya kelelahan dan mulai pasrah. Lalu mereka mampir makan ramen di dekat sana. Meskipun Tsukasa dan Miki ingin pencarian tetap dilanjutkan, tapi Taki ingin balik ke Tokyo malam nanti karena mungkin tempat tinggal Mitsuha bukan di sana. Sampai akhirnya mama pemilik kedai nggak sengaja lihat sketsa danau tersebut. Loh, Mas, itu bukannya danau di Itomori ya? Suaminya pun juga mengiyakan sketsanya adalah daerah Itomori karena si bapak lahir di sana. Mendengar itu Taki pun kembali bersemangat, tapi berbeda dengan Miki dan Tsukasa yang sangat terkejut karena mereka mengetahui tragedi yang telah menimpa Itomori. Ternyata lur, pecahan komet Yamat mengenai pemukiman di Itomori 3 tahun yang lalu dan mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Taki pun terkejut mengetahui fakta tersebut dan ketika mengecek catatan Mitsuha di HP-nya, tiba-tiba semua catatannya terhapus begitu saja. Mereka pun mencari artikel tentang jatuhnya pecahan komet Yamat yang titik jatuhnya berada di tempat itu saat festival musim gugur. Lalu ketika Taki mengecek semua daftar korbannya, Miki dan Tsukasa bilang mungkin Taki salah ingat karena wanita yang dicari sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Taki pun akhirnya berpikiran jika yang selama ini dia alami hanyalah sebuah mimpi belaka. Tiba-tiba Taki lupa dong namanya Mitsuha. Tak lama kemudian Miki pun datang dan melihat artikel daerah Itomori yang memiliki banyak penganyam handal di sana. Miki bertanya apakah gelang yang dipakai Taki juga dari anyaman. Taki pun menjawab jika gelang itu dia dapatkan sudah sangat lama dari seseorang. Taki selalu memakainya sebagai jimat, tapi anehnya dia tidak ingat siapa orang yang memberikan gelang tersebut.
Malamnya, Taki teringat tempat kunci Kamizake yang dipersembahkan untuk dewa dan dia pergi mencarinya sendirian. Taki pun diantar bapak pemilik kedai ke jalanan paling dekat menuju ke makam. Karena jalanan cukup panjang dan hujan sangat deras, Taki pun rehat sebentar di dalam gua kecil sambil mencari jalan selanjutnya. Sampai akhirnya Taki sampai di makam dewa Miyamizu dan Taki semakin yakin semua ini bukanlah mimpi karena tempat itu benar-benar nyata. Perlahan-lahan dia melewati kali kecil untuk masuk ke dunia lain dan melihat sake yang mereka bawa saat Taki masuk ke dalam tubuh Mitsuha 3 tahun yang lalu. Taki pun mengambil sake miliknya lalu meminumnya, berharap waktu bisa kembali dan menemukan separuh jiwa dari Mitsuha. Suisei. Taki bisa melihat masa lalu saat Mitsuha dilahirkan, juga ibunya yang telah meninggal dan neneknya yang mengusir menantunya Toshiki karena tidak mau menjadi penerus di kuil Miyamizu. Lalu tiba-tiba Mitsuha! Taki masuk ke dalam tubuh Mitsuha di hari saat komet akan jatuh. Nenek Hitoha pun tahu jika ada orang lain di dalam tubuh Mitsuha karena ternyata dulu dia pernah mengalami mimpi yang sama. Begitu pula dengan anaknya atau ibu dari Mitsuha. Taki pun akhirnya mengerti jika para leluhur keluarga Miyamizu juga memimpikan hal yang sama, yaitu saat komet Yamat jatuh di hari itu, tapi mereka semua lupa dengan mimpi tersebut. Setelah berhasil meyakinkan Sayaka dan Teshi untuk membantu menyelamatkan kota, Taki berencana mengumumkan evakuasi dengan cara menghack sistem frekuensi pengumuman yang ada di kota Itomori. Karena sistemnya ini sangat sederhana sekali dan Teshi bisa membobolnya. Mereka akan mengarahkan evakuasi warga ke sekolah SMA Itomori karena di sana tidak akan terkena ledakan komet. Sayaka ditugaskan melakukan penyiaran dari sekolah. Teshi akan membuat bom buatan untuk meledakkan jaringan listrik, sedangkan Taki akan meminta bantuan bapaknya Mitsuha biar warga semakin percaya, ya kan? Teshi pun sangat yakin jika perkataan Mitsuha benar adanya karena 1200 tahun yang lalu lur, meteor Tiamat jatuh menghantam daratan di sana dan membentuk kota Itomori. Oh, jadi gitu lur, komet Tiamat ini dulunya pernah menghantam daratan di sana. Itulah kenapa ada gambar komet di dalam makamnya dewa yang dulu digambar oleh leluhurnya Mitsuha, yaitu buyut-buyutnya dari buyut-buyutnya keluarga Miyamizu. Taki mencoba memberitahu ayah Mitsuha untuk segera mengevakuasi warga nanti malam sebelum mereka semua mati terkena pecahan komet. Ya jelas Toshiki nggak percaya omong kosong anaknya dan menganggap dia terkena pengaruh buruk keturunan keluarga Miyamizu lalu mengusirnya pulang. Wah, ngamuk Taki lur. Dalam perasaan gundah gulana dan bingung harus berbuat apa, Taki memperingatkan Yoshua untuk membawa nenek keluar dari kota. Tak lama kemudian Teshi dan Sayaka datang, tapi tiba-tiba Taki teringat sesuatu. Kalau sekarang dia berada di tubuhnya Mitsuha, apakah mungkin tubuh aslinya masih berada di makam dewa? Dan bisa jadi Mitsuha masuk ke dalam tubuh aslinya. Taki pun langsung meminjam sepedanya Teshi dan pergi ke makam yang berada sangat jauh sambil meminta teman-temannya tetap menjalankan rencana tersebut. Di dalam makam, ternyata dugaan Taki benar. Mitsuha masuk ke dalam tubuhnya yang berada di 3 tahun kemudian atau waktu saat ini ketika kota Itomori sudah hancur lebur. Machi ga nai. Watashi ano toki shinda no. Dalam perjalanan, Taki pun teringat kejadian dahulu. Ternyata saat Taki mencari keberadaan Mitsuha, di satu sisi Mitsuha juga nyari keberadaannya Taki. Tapi kan mereka ini ada di waktu yang berbeda lur. Otomatis 3 tahun yang lalu Taki belum mengenal Mitsuha. Dicari nggak ketemu sampai akhirnya Mitsuha melihat Taki di kereta yang baru berhenti. Mitsuha salting bukan main karena bertemu Taki untuk pertama kalinya. Berbeda dengan Taki yang tetap cuek karena saat itu dia belum kenal dengan Mitsuha. Dan yang terjadi, Taki-kun, watashi oboete nai. Taki-kun, Anta no namae.
Ternyata gelang yang dipakai Taki selama ini adalah pita merah milik Mitsuha yang diberikan 3 tahun yang lalu. Sepeda Teshi yang nggak sengaja terperosok jatuh tidak menghentikan langkah Taki untuk menemui Mitsuha. Akhirnya Taki pun sampai di lereng makam sambil terus berteriak memanggil nama Mitsuha. Mitsuha yang juga mendengar suara Taki terus berteriak memanggilnya. Sampai akhirnya mereka sadar ketika saling berpapasan. Namun tetap tidak bisa melihat sosoknya karena berada di waktu yang berbeda. Lalu ketika matahari mulai terbenam, secara ajaib mereka kembali ke tubuh masing-masing dan bisa melihat satu sama lain. 滝くんがいる。お前に会いに来たんだ。ほら、3年俺が持ってた。今度はミツハが持ってて。 Setelah mengembalikan pita milik Mitsuha, komet pun mulai terlihat dan mereka harus segera mengevakuasi warga. Tapi sebelum itu, mereka akan menuliskan nama masing-masing di telapak tangan agar bisa saling mengingat. Lalu yang terjadi... 名前書いとこうぜ。ほら。お前は誰だ？誰だ？名前は？まだこの世界は。 Sambil berlari turun, Mitsuha masih terus mengingat nama Taki. Festival musim gugur pun sudah dimulai dan Mitsuha akhirnya sampai di jaringan listrik Itomori. Tak lama kemudian Teshi datang dengan membawa peledak buatannya dan memasang di jaringan listrik tersebut. Setelah itu mereka langsung menelepon Sayaka dan memintanya mengumumkan evakuasi ke seisi kota ketika listrik sudah padam dengan menggunakan listrik darurat di sekolah. Lalu jaringan listrik pun berhasil dihancurkan dan semua listrik di kota akhirnya padam. Sayaka pun mengumumkan jika telah terjadi sebuah ledakan yang bisa membakar hutan. Maka dari itu semua warga diminta mengungsi ke sekolah SMA Itomori. Teshi dan Mitsuha pun ikut membantu memperingatkan orang-orang di festival. Tapi para warga mengira itu hanyalah hoax belaka. Dan mereka butuh kekuatan jabatan dari ayahnya Toshiki agar semua warga bisa percaya. Di lain tempat, Toshiki dan tim-timnya akhirnya mengetahui sumber suara berasal dari sekolahan. Beberapa orang pun dikerahkan untuk menghentikan perbuatan Sayaka. Sedangkan tim Toshiki mengumumkan jika situasi masih baik-baik saja dan semua orang bisa beraktivitas kembali. Itu nanti mati semua. Krik. Teshi juga ketahuan bapaknya dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya terlihat komet yang sudah terpecah. Semua orang di Jepang pun kagum melihat pemandangan tersebut, termasuk Taki. Terlihat Sayaka yang memperingatkan orang-orang suruhannya Toshiki. Begitu pula Teshi yang memperingatkan ayahnya untuk segera mengungsi ke sekolah. Di lain tempat, Mitsuha yang menuju tempat ayahnya mengalami hal yang sama seperti Taki. Dia tidak bisa mengingat sedikit pun nama Taki. Sampai akhirnya Mitsuha pun terjatuh. Dare? Dare? 君は誰？ねえ、あなたは誰？ Mitsuha pun sampai di kantor wali kota dengan tatapan yang sangat serius. Mitsuha langsung menghadap ayahnya. Lalu pecahan komet pun akhirnya menghantam kota Itomori. Ore, こんな場所で何やってんだ? 5 tahun telah berlalu atau 8 tahun setelah kejadian jatuhnya komet di Itomori. Taki bahkan tidak ingat sama sekali apa yang terjadi ketika terbangun di lereng makam. Selama bertahun-tahun tersebut, Taki selalu mencari sesuatu atau mungkin seseorang yang dia sendiri tidak tahu jawabannya. Hari itu Taki melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, tapi lagi-lagi nggak diterima ya kan? Berbeda dengan kedua sahabatnya yang sudah dapat banyak tawaran kerja. Lalu tiba-tiba Miki mengchat Taki dan meminta untuk bertemu karena ternyata Miki lagi ada urusan kerja di Tokyo dan sekalian mau ketemu sama Taki karena sudah lama mereka nggak ngobrol-ngobrol. Miki pun membahas saat Taki masih SMA dan mereka pergi ke kota Itomori. Tapi Taki bilang dia juga nggak begitu ingat dengan kejadian saat itu. Tiba-tiba dia terbangun di sebuah lereng dan pulang sendirian. Dulu ketika dia melihat berita tentang komet, entah kenapa hatinya menjadi tenang. Komet tersebut menghantam seisi kota Itomori, tapi ternyata sebagian besar penduduk berhasil selamat karena sudah mengungsi ke tempat yang tidak terjamah
ledakan tersebut, yaitu di sekolah SMA Itomori. Kejadian itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Apakah evakuasi tersebut karena keberuntungan atau karena kesengajaan? Dan sampai saat ini Taki masih tertarik membaca artikel-artikel tentang komet di Itomori. Sore pun berganti malam, Miki akhirnya pamit pulang dulu dan terlihat cincin tunangan di jari manisnya. 今日はありがとう。ここまででいいよ。君も幸せになりなさい。 Sambil meratapi nasib karena nggak dapat kerja, dia mendengar dua orang yang sedang membicarakan pernikahan mereka, yang ternyata mereka adalah Tesi dan Sayaka. それからテッシ、式までに髭剃ってよね。私も3キロ痩せる。 Dalam perjalanan pulang, Taki sempat berpapasan dengan wanita berpayung yang memakai pita merah di rambutnya. Mereka pun sempat saling menoleh tapi tidak di saat yang bersamaan. Sesampainya di rumah, Taki masih melihat bangunan-bangunan indah di Itomori yang sudah hancur terkena komet, dan itu membuat hatinya ikut merasakan sakit. Lalu keesokan paginya, seperti biasa, Taki naik kereta untuk melamar pekerjaan, dan akhirnya ずっと誰かを探していた。くて笑うのは君の心が君をどこかで私も。君の名前は。 過ぎた風は Buyar. Gak kuat aku, Lur. Takdir jodoh kayak begini tuh lo ada ternyata ya. Emang keren gila sih ini film. Salah satu film anime Jepang terbaik yang pernah ada, Lur, dengan mengantongi 26 nominasi dan 16 penghargaan. Visual yang sangat realistik, memukau dan memanjakan mata. Plot yang dikemas anti mainstream. Scoring yang bakal bikin kalian terngiang-ngiang dengan liriknya, dan adanya plot twist yang sangat emosional. Ya udahlah, nggak ada komen sama sekali di film ini, Lur. Wajib buat kalian nonton secara utuh biar hati Anda jauh lebih terguncang. Ya wes gitu dulu, Lur. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan Zeno untuk menolak takdir jodoh. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum, Lur.